Oke, kita akan mulai sama-sama belajar. Kita awali berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur, kami bersukacita, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, agar kami boleh lebih mengenal Engkau Tuhan. Biarlah pada saat kami mempelajari firman-Mu, bukan diri kami Tuhan, tetapi Roh Kudus yang boleh memimpin, dan biarlah hanya Roh Kudus yang boleh mengendalikan seluruh yang kami pelajari, boleh Tuhan tuntun sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami boleh mengenal kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh benar-benar kendalikan. Jauhkan dari kesombongan, dijauhkan dari kepentingan diri, biarlah kami boleh, hamba-Mu boleh tetap berserah penuh kepada Tuhan pada saat mempelajari bersama-sama firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Judul yang kita ambil pagi ini sebetulnya judul yang sangat sederhana, yang sebetulnya saya ambil dari Ayub 26. Ayub 26 ayat yang keempat. Ya. Mungkin kita boleh buka Alkitab kita. Saya tidak buat presentasi PowerPoint di sini karena memang saya pikir bagus tadi kita buka Alkitab kita masing-masing aja ya. Jadi tolong siapkan Alkitabnya masing-masing. Kalau mau catat, siapkan catatannya supaya kita boleh mengikuti dengan baik dan kita tidak akan belajar sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang sederhana, tapi memberi harapan buat kita semua. Oke. Judulnya apa? Bagaimana aku benar di hadapan Allah? Ini satu pertanyaannya. Bagaimana aku benar di hadapan Allah? Nah, di dalam Ayub pasal yang ke-26 ayat 4 dikatakan 25 ayat 4, mohon maaf, salah. Ayub 25 ayat 4 dikatakan, bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Bildad. Bildad itu temannya Ayub. Ketika Ayub bergumul, maka teman-teman Ayub itu datang untuk memberikan kekuatan lah ya, untuk memberikan kekuatan, dan mereka bersoal jawab Ayub dengan teman-temannya ini. Dan kalau kita lihat di Ayub pasal yang ke-23 itu, Ayub pasal yang ke-23, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ya. Ayat yang keempat dikatakan, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Artinya, ketika Ayub mengalami musibah yang luar biasa, kalau membayangkan musibahnya Ayub itu, saya coba membayangkan kalau saya alami hal itu, nggak kuat rasanya ya. Tapi itulah yang dialami Ayub, dan Ayub, kita tahu Ayub di mata Tuhan, Tuhan sendiri sudah menyaksikan bahwa dia adalah orang yang
Kalau Inggrisnya itu perfect, sempurna. Ya, itu kesaksian Tuhan sendiri. Makanya ketika Ayub mengalami hal ini, dia nggak mengerti kenapa ini harus terjadi, dan banyak soal jawab yang disampaikan sehingga Ayub menyatakan di pasal yang ke-23 itu, akan kupaparkan kalau aku ketemu Tuhan, aku akan sampaikan semua. Aku akan mulutku akan penuh dengan kata-kata pembelaan. Kemudian Bildad menyatakan ini. Bagaimana manusia itu benar di hadapan Allah? Bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Ayat 5 dikatakan, sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berna, anak manusia yang adalah ular. Jadi dikatakan di sini, Bildad mengatakan bahwa gimana kita bisa benar di hadapan Allah? Kita yang seperti ulat ini, yang ya biasa kalau orang-orang perempuan itu lihat ulat jijik ya, merasa jijik. Nah kita ini sebetulnya manusia yang menjijikkan gitu ya, di mata Tuhan menjijikkan. Bagaimana kita yang manusia yang menjijikkan seperti ulat ini bisa benar di hadapan Allah? Nah inilah argumentasi dari Bildad. Nah, kalau kita masuk ke Roma pasal yang ketiga, sudah jelas sekali di situ dinyatakan keadaan kita semua. Mari kita buka Roma 3, ayat yang ke-10 dikatakan, sebab ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ini adalah keadaan manusia. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Sama sekali nggak ada. Semua sudah menyeleweng. Itulah keadaan manusia. Ya. Namun seringkali kita merasa bahwa saya hidup melayani Tuhan, saya hidup bekerja untuk Tuhan. Sepertinya saya nggak termasuk di sini. Kadang-kadang kita mungkin berpikir begitu. Sepertinya saya nggak termasuk di sini. Tetapi firman adalah firman. Dan firman itu adalah hanya untuk dipercaya. Kalau firman sudah bilang begitu, berarti itu benar. Ya, katakan tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Kalau kita baca di dalam Mazmur 143. Nanti kita lihat Mazmur 143. 143 ayat 2. Ini adalah Mazmur Daud. Jadi Daud ini yang menyatakan hal ini. Dikatakan Mazmur 143 ayat 2, janganlah berperkara dengan hambamu ini. Ini adalah doa dari Daud kepada Tuhan. Janganlah berperkara dengan hambamu ini. Sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Jadi dikatakan oleh Daud sendiri menyadari bahwa di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang benar. Ya. Jadi jelas sekali bahwa tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kalau nggak ada yang benar, berarti nggak ada yang bisa selamat, kan? Intinya begitu. Kalau kita nggak bisa jadi orang benar, ya berarti kita nggak selamat. Kita orang bersalah, kita harus dihukum.
Itu saja. Sebab upah dosa adalah maut. Ya, sudah jelas sekali. Nah, padahal mari kita buka Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Oke, sudah dapatkan Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi ini pernyataan-pernyataan yang betul-betul bertentangan. Sementara kita itu dikatakan nggak benar, ya, tapi dikatakan kalau kita nggak benar, kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa melihat Allah. Padahal kita semua ingin melihat Allah, kan? Nah, jadi bagaimana supaya kita yang tidak benar ini bisa benar di hadapan Allah? Nah, itulah pertanyaan dari Bilda tadi. Bagaimana aku, manusia ini, manusia yang tidak benar ini, yang sama sekali tidak ada kebenaran di dalam dirinya ini, bagaimana supaya bisa jadi benar di hadapan Allah? Nah, itu pertanyaannya. Nah, menjawab pertanyaan ini, ada dua cara manusia menjawabnya. Ada dua cara, ya. Mari kita buka Filipi 3 ayat 9. Filipi 3 ayat yang ke-9. Sudah dapat Filipi 3? Nah, sebelum kita baca ayat yang ke-9 ini, kita melihat di sini bahwa di ayat yang keempat dikatakan oleh Paulus, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 3 sebelumnya, ya. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Artinya pembela kebenaran. Ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kata Paulus, bahwa ada dua hal. Kita bisa mempercayai hal-hal lahiriah kita. Tetapi kata Paulus, aku tidak akan sebagai orang yang beribadah oleh Roh Allah, tidak akan percaya kepada hal-hal lahiriah. Walaupun aku ada alasan, kata Paulus. Jadi ada dua hal di sini, percaya pada hal-hal lahiriah dan juga tidak percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, itu yang dinyatakan oleh Paulus. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, setelah Paulus mengenal Kristus, ternyata kebanggaan-kebanggaan, prestasi Paulus, jabatan Paulus, kebenarannya sendiri, itu katanya apa? Sebagai hal yang sia-sia. Kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini ayat 9. Mari kita baca ayat yang ke-9. Karena di dalam ayat ini jelas sekali dinyatakan ada dua cara manusia menjawab pertanyaan yang tadi. Bagaimana seorang benar di hadapan Allah? Ayat yang ke-9 dikatakan, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-9 ini, saya mau kita baca di terjemahan yang lain, karena ini penting sekali ya. Karena di terjemahan kita ini, di terjemahan Indonesia terjemahan baru ya, itu kurang mendekati yang asli. Agak berbeda ya terjemahannya. Tapi yang saya mau ajak kita untuk baca di Indonesian Literal Translation dan KJV ya. ILT dan KJV. Nah, saya baca dulu di ILT punya. Filipi 3 ayat 9. Dikatakan, dan aku boleh didapati di dalam Dia tanpa memegang kebenaranku yang dari Taurat, kebenaranku yang dari Taurat, melainkan melalui iman Kristus, yaitu kebenaran dari Elohim atas dasar iman. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, and be found in Him, not having mine own righteousness. Bukan karena kebenaranku sendiri, ya, which is of the law, yang dari hukum Taurat, but that which is through the faith of Christ, melalui iman Kristus, the righteousness which is of God by faith, kebenaran yang dari Allah oleh iman. Jadi ada dua hal di sini, bagaimana manusia merespons pertanyaan tadi. Bagaimana seorang benar bisa benar di hadapan Allah? Yang pertama, orang mencoba untuk menampilkan kebenarannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebenaran oleh iman. Oleh iman siapa? Iman Kristus tadi dikatakan. Jadi ada dua hal, ya. Dan dua respons manusia terhadap pertanyaan tadi, bagaimana supaya benar di hadapan Allah ini sudah ada sejak dulu, ya. Sudah ada sejak dulu. Bayangkan, Kain dan Habel kita sudah tahu. Mungkin di pelajaran 2 perjanjian yang lalu ya, itu kita lihat di situ. Kain dan Habel. Kain menyampaikan persembahannya sendiri, kebenarannya sendiri. Persembahan yang diberikan yang terbaik, ya. Tapi itu atas dasar kebenarannya sendiri. Habel, kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 4 mungkin ya, itu karena iman Habel mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah, ya. Jadi dua respons ini selalu ada di dalam kehidupan manusia. Bahkan saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dua respons ini tetap ada di dalam hidup kita. Karena itu saya alami sendiri, ya. Saya alami sendiri. Mengandalkan kebenaran kita sendiri, dan yang lain adalah mengandalkan iman ke Kristus. Hanya itu. Jadi dua hal
Ini selalu menjadi respons manusia. Ya, mungkin secara knowledge, secara pengetahuan, karena kita sudah sering belajar Alkitab, ya. Secara pengetahuan mungkin kita, saya percaya bahwa kebenaran itu adalah dari iman Kristus. Itu datang dari Allah, bukan dari diriku sendiri. Itu secara knowledge. Tapi bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah memang benar kita mengalami pengalaman seperti Paulus, sehingga menganggap segala sesuatu itu sampah? Atau kita masih sering kali mengandalkan diri kita? Saudara-saudara, saya mau kesaksian sedikit ya. Ini dari kehidupan saya sehari-hari, di mana Tuhan menyadarkan kepada saya bahwa saya masih sering sekali mengandalkan diri. Ya, tiap hari saya bikin roti, tiap hari. Dan kalau bikin roti itu bukan hanya satu resep jadi rotinya, beberapa resep untuk beberapa macam roti, ya toh. Nah, saya bikin roti itu yang bantu ada satu orang yang membantu dan juga sama istri, ya. Jadi karena tiap hari sudah bikin roti, maka secara nggak sadar saya bisa atur timing untuk membuat setiap kali membuat adonan itu yang paling efisien, ya, sehingga pekerjaan itu nggak sampai berhenti, tapi bisa berlangsung terus sampai selesai. Jedanya diminimalkan supaya efisien, kan gitu, ya. Nah, kemudian tiba waktunya seringkali saya harus pelayanan pergi, sehingga yang bikin roti harus istri di rumah, ya toh. Nah, ketika diserahkan istri, jadi rotinya selesainya kadang-kadang agak terlalu siang, gitu. Agak terlalu siang, karena apa? Dia belum terbiasa dengan timing yang tepat, ya. Nah, tahu apa yang muncul di dalam diri saya ketika hal itu terjadi? Ketika tahu bahwa ketika istri saya sedang membuat roti, kemudian timingnya jadi agak kesiangan sedikit gitu ya, rotinya jadinya itu agak kesiangan gitu ya, karena timingnya itu dia nggak terbiasa, maka saya merasa aku lebih jago dari dia, ya toh. Saya lebih jago dari dia. Saya bisa atur waktu sedemikian rupa sehingga efisien dan bisa selesai dengan waktu yang lebih cepat, sehingga roti bisa masak lebih cepat, gitu. Itu yang muncul. Itu artinya bahwa saya sedang mengandalkan kebenaran saya sendiri. Saya sedang mengandalkan diri saya sendiri. Dan saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Ketika itu muncul, saya diingatkan, ingat, lihat, itulah kamu. Selalu mengandalkan dirimu sendiri. Kamu sadar nggak? Kamu bisa atur waktu dengan itu karena aku yang kasih wisdom kepada kamu. Not you, but me. Kata Tuhan. Ini yang seringkali menjadi pergumulan saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu ingatkan. Ketika itu muncul, Tuhan ingatkan. Tuh, kamu mengandalkan dirimu sendiri. Kamu mengandalkan kebenaranmu. Kamu mengandalkan hal-hal lahiriahmu. Kehebatanmu. Sehingga kita menjadi sombong. Nah, nggak sadar bahwa saya bisa melakukan hal itu adalah karena Allah. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita merasa bahwa kita nggak perlu mengandalkan diri kita kalau berhubungan dengan keselamatan, kalau berhubungan dengan hal-hal rohani. Seringkali kita berpikir begitu. Tetapi, saudara-saudara, hidup ini
mau rohani, mau jasmani, itu semua adalah datang dari Tuhan, bukan datang dari kita sendiri. Namun seringkali kita nggak sadar. Ya. Nah itulah sebabnya Paulus menyatakan bagaimana supaya kita bisa benar di hadapan Allah. Nggak hanya benar di hal-hal rohani, tapi juga benar-benar seluruhnya. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga apa? Atau kita baca aja ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang tidak bercacat? Roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi tidak hanya di dalam hal-hal rohani saja kita mengandalkan Tuhan, tetapi di dalam hal-hal jasmani sekalipun, hal-hal lahiriah sekalipun, kita perlu living by faith. Ya. Jadi ada dua hal. Mengandalkan kebenaran sendiri dan juga living by faith. Iman Kristus. Itu. Dua hal yang menjadi respons manusia di dalam bagaimana supaya kita benar di hadapan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 20. Mari kita buka Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Ingat pertanyaan kita tadi apa? Bagaimana kita benar di hadapan Allah? Ayat 20 mengatakan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena kita melakukan sesuatu. Karena kita bisa melakukan sesuatu, kita dihitung, dianggap benar, kita dibenarkan. Nggak bisa. Kita lanjut di ayat 28. Bagaimana? Ayat 28, karena kami yakin, kalau Inggrisnya, therefore we conclude. Oleh sebab itu, kita simpulkan. Ya, apa kesimpulannya? Bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum. Jadi kita hanya bisa benar di hadapan Allah by faith. Dan Paulus mengatakan oleh iman Kristus. Jelaskan. Filipi 3 ayat 9 tadi ya. Dia boleh benar oleh iman Kristus. Mari kita baca ulang. Filipi 3 ayat yang ke-9. Tetapi di terjemahan yang itu ya, yang ILT aja ya. Dan aku boleh didapati di dalam Dia tanpa memegang kebenaranku yang dari Taurat, melainkan melalui iman Kristus, yaitu kebenaran dari Elohim atas dasar iman. Jadi bagaimana supaya kita bisa benar di hadapan Allah? Satu-satunya hanya oleh iman. Dan bukan iman kita, tetapi iman Kristus. The faith of Christ. Hanya itu yang bisa membuat kita benar di hadapan Allah. Di luar itu, kita tidak bisa dihitung benar. Namun kita juga perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih harus belajar untuk betul-betul dibenarkan oleh iman Kristus. Karena apa? Pada kenyataannya,
Ketika kita hidup sehari-hari, coba koreksi masing-masing. Koreksi masing-masing, koreksi diri kita masing-masing. Apakah benar-benar kita sudah living by faith, the faith of Christ? Atau kita masih seringkali merasa diri saya benar. Aku lebih baik dari orang lain. Aku lebih jago. Kalau bukan karena aku, nggak jadi ini seperti ini. Saudara-saudara, ini sangat tipis dan seringkali itu muncul secara sendirinya. Kenapa itu muncul dengan sendirinya? Bayangkan dari kecil. Dari kecil kita diajar untuk apa? Jadi jago terus. Wah, pinter, makannya habis. Ya toh, dari kecil. Jago kamu bisa makan habis. Pinter kamu. Dari kecil kita sudah dididik untuk apa? Mengandalkan kebenaran kita sendiri. Itulah sebabnya ketika kita dinyatakan bahwa kamu mau mengandalkan kebenaranmu sendiri, kamu orang yang berdosa. Tidak ada yang benar. Jadi, dengan demikian, kita perlu belajar untuk bisa hidup benar di hadapan Allah. Karena itulah respons kita secara otomatis. Ya. Otomatisnya, default-nya itu benar diri. Itu default-nya. Makanya harus Harus di-reset. Otak kita ini harus di-reset. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari kebenaran-kebenaran Allah ini untuk mereset otak kita. Kalau otak kita sudah di-reset, maka otomatis nanti ketika muncul sesuatu, bukan lagi kebenaran kita yang muncul. Ya. Nah, mari kita sudah melihat bahwa tidak bisa kita dibenarkan oleh karena apa yang kita lakukan. Nggak bisa, ya. Nah, Kristus memberikan ilustrasi yang amat jelas mengenai hal ini. Betul nggak? Kristus sendiri mengenai hal ini. Lukas 18, ya. Kita masih ingat toh? Lukas pasal yang ke-18, ini satu ilustrasi atau perumpamaan yang Yesus sendiri nyatakan untuk menyatakan kebenaran ini, ya. Lukas 18 ayat yang ke-10. Ini perumpamaan yang Yesus nyatakan kepada kita. Ada dua orang. Dua orang ini sama-sama pergi ke bait Allah untuk berdoa, ya. Berarti mereka orang yang berbakti, ya, orang yang beribadah. Yang seorang orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Orang Farisi ini menampilkan kebenarannya sendiri. Dia menyatakan betapa baiknya dia. Betapa benarnya dia. Kemudian beda dengan pemungut cukai. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dua respon yang berbeda. Yang satu, mengandalkan kebenarannya sendiri, itulah Kain. Dan yang kedua, dia tidak mengandalkan. Dia merasa orang yang berdosa. Oleh sebab itu dia berseru pada Tuhan, Tuhan,
tolong aku, kasihanilah aku. Aku ini orang berdosa. Yang satu membawa kebenarannya sendiri. Yang satu menyadari keberdosaan. Kemudian ayat 14, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, orang ini berarti pemungut cukainya, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang apa? Dibenarkan. Ya. Dan orang lain itu tidak. Kenapa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara-saudara, pertanyaan saya adalah, karena saya nggak mau pelajaran ini knowledge saja buat kita. Tapi biarlah itu boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya berada di posisi yang mana? Seringkali. Apakah kita berada di posisi pemungut cukai atau berada di posisi orang Farisi? Yang mana? Saya sendiri dari pengalaman kehidupan sehari-hari ini, saya seringkali berada di posisi orang Farisi. Merasa diri benar, merasa diri baik, lebih baik dari orang lain. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan mengasihi saya. Dan Dia ingatkan kalau saya, respon saya seperti itu. Dia ingatkan. Karena saya juga rindu, saya dibenarkan di hadapan Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, dua respons ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, apabila kita mengandalkan kebenaran kita sendiri, berarti apa? Apa artinya kalau kita mengandalkan kebenaran kita sendiri? Mari kita kembali ke Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, kita melihat ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 dikatakan, kita tahu bahwa di Roma 3 ini pembahasannya adalah soal itu tadi. Ya. Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman. Nah, di ayat 26 dikatakan begini. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Kalau Inggrisnya ini, His righteousness, kebenarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya, kebenaran Allah pada masa ini, supaya nyata Ia benar, Allah benar. Dan membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Dikatakan bahwa maksudnya adalah untuk menunjukkan kebenaran Allah. Supaya nyata bahwa Allah itu benar. Dan Allah lah yang membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Artinya di sini bahwa apabila kita mengandalkan kebenaran kita sendiri, apa artinya? Itu berarti bahwa kita sedang menempati posisi Allah. Betul nggak? Kalau kita menampilkan kebenaran kita sendiri, kita merasa diri benar. Kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu berarti kita sedang menempatkan diri kita di posisi Allah. Kenapa? Karena yang benar hanya Allah. Dan hanya Allah
yang bisa membenarkan orang yang tidak benar. Jadi kalau kita menampilkan kebenaran diri kita, maka kita sedang menempatkan diri kita di posisi Allah. Dan apa artinya apabila kita sedang menempatkan diri di posisi Allah? Mengambil alih tempat Allah. Itu adalah roh dari antikristus. Coba perhatikan roh dari antikristus. Antikris adalah mengambil tempat Allah untuk dirinya. Itu antikristus. Itu rohnya seperti itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita membiarkan diri kita untuk menampilkan kebenaran kita sendiri, kita sedang berada atau memiliki roh antikristus. Kalau itu dibiarkan, kita akan menjadi antikris, saudara-saudara. Kita nggak perlu menunjuk jari jauh-jauh. Ya memang benar, ada itu antikris. Ya. Tetapi, apabila kita memupuk kebenaran kita sendiri, maka kita akan memiliki roh yang sama dengan antikris. Kita selalu mengukur diri kita, mengoreksi diri kita. Saya sudah sebaik apa. Dan itu yang akan terjadi. Nah, itulah sebabnya, teman-teman semua, marilah kita menyadari bahwa di dalam diri kita tidak ada kebenaran sama sekali. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, kebenaran kita seperti apa? Kain lara, kain kotor, menjijikkan. Itulah kebenaran kita. Dan biarlah kita selalu menyadari hal ini. Nah, untuk menegaskan hal ini, mari kita membuka di dalam Galatia 2. Galatia pasal yang kedua. Ayat yang ke-16. Knowing that a man, tahu bahwa manusia, ya. Ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita kembali melihat ke ILT saja ya. Karena mengetahui bahwa seseorang tidak dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan Taurat jika tidak melalui iman Kristus. Kita pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kita dapat dibenarkan atas dasar iman Kristus. Dan bukan atas dasar perbuatan-perbuatan Taurat. Karena setiap daging tidak akan dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan Taurat. Jelas sekali. Ya. Jelas sekali bahwa kita hanya bisa dibenarkan oleh iman Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita dikatakan, kita pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya, jadi kalau kita percaya kepada Kristus, maka katanya kita akan dibenarkan oleh iman Kristus. Bukan kita. Bukan juga iman kita, saudara-saudara, yang membenarkan kita. Iman Kristus. Karena iman Kristus adalah iman yang sudah teruji. Iman yang menyatakan di dalam diri Kristus bahwa dia adalah satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang hidup benar, tanpa dosa. Itulah sebabnya kita hanya bisa dibenarkan oleh iman Kristus. Kita tidak akan belajar mengenai iman Kristus saat ini, tetapi kalau ada kesempatan kita akan mempelajarinya, next time maybe, I don't know.
Tetapi mengenai iman Kristus ini luar biasa. Ketika kita melihat, kita nggak berani lagi mengandalkan diri kita. Tapi sekarang kita masih sering mengandalkan diri kita. Itulah pergumulan kita masing-masing. Tetapi ditegaskan di sini, nggak ada. Kita nggak bisa benar kalau tidak karena iman Kristus. Dan kalau kita mengandalkan kebenaran diri kita, apa yang terjadi, saudara-saudara? Mari kita melihat Galatia 2 ayat 21. Galatia 2 ayat 21. Paulus mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, kalau kita mengandalkan perbuatan-perbuatan baik kita, kalau kita mengandalkan kebenaran diri kita sendiri, itu artinya kita nggak butuh Kristus. Lihat saudara-saudara, betapa berbahayanya kebenaran diri. Sangat berbahaya. Kebenaran diri itu akan membawa kita memiliki roh antikristus. Kebenaran diri ini akan membawa kita menyatakan aku nggak butuh Kristus. Karena dikatakan kalau kita mengandalkan kebenaran diri kita, maka kematian Kristus itu sia-sia, nggak ada gunanya. Kalau memang kita bisa benar di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat, dengan kebenaran kita sendiri, nggak perlu Kristus mati. Namun Tuhan di sini menyatakan bahwa nggak bisa kita itu dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya kita hanya butuh Kristus. Dan kita tidak menyia-nyiakan kematian Kristus. Karena kalau kita mengandalkan diri kita, kita sama seperti orang Galatia. Dikatakan, hai orang-orang Galatia. Galatia pasal yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara-saudara, kalau kita mengandalkan kebenaran kita sendiri, kita sama seperti orang Galatia yang bodoh. Yang merasa bahwa kita bisa benar dengan perbuatan kita. Tapi Paulus ingin menyatakan bahwa kebenaran hanya bisa datang oleh iman Kristus. Oleh pemberitaan Injil. Oleh karena Kristus. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya Paulus menyatakan di ayat yang ke-6 Galatia 3, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika Abraham percaya, kita tahu ceritanya bahwa Abraham dibilang dia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa melalui keturunan. Tapi Abraham nggak bisa punya anak, ya kan? Kemudian Allah bilang, coba kamu menengadah ke langit, lihat bintang-bintang itu, hitung jumlahnya.
Dan Abraham nggak bisa ngitung. Terlalu besar. Dan dia menyadari Allah sangat besar. Itulah sebabnya dia percaya. Dia yang nggak mungkin bisa punya anak, dia yang tidak mungkin bisa memiliki keturunan, tetapi dia percaya kepada Allah yang besar. Allah yang maha kuasa itu. Sehingga katanya, ketika dia percaya, dia dihitung benar di hadapan Allah. Dia dibenarkan oleh Allah. Ya. Itulah pembenaran oleh iman. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengandalkan kebenaran kita sendiri, kita sedang berada di luar kasih karunia. Betul nggak? Kita sedang berada di luar kasih karunia. Itulah yang dinyatakan di dalam Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Dan kamu hidup di luar kasih karunia. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat berbahaya apabila kita mengandalkan diri kita. Itulah sebabnya pada siang hari ini, kita hanya diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa kita tidak mampu dibenarkan oleh Allah. Kita tidak bisa benar di hadapan Allah kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya di dalam Galatia 3 ayat 11 dikatakan, Galatia 3 ayat 11, ya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ya, sekarang sudah jelas buat kita, ya. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Tadi sudah kita ulang-ulangi, bolak-balik. Kenapa? Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Living by faith. Kemudian di ayat yang di Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Sampai jam berapa kita ini? Sampai selesai, Om. Sampai selesai ya? Oke. Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Mari kita buka ayat kita. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar hidup oleh iman. Tidak mengandalkan kebenarannya sendiri. Tetapi apabila ia mengundurkan diri, apa artinya mengundurkan diri? Apabila dia mengendalikan kebenarannya sendiri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan apa? Ibrani 11 ayat 6. Apa dibilang? Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara jelas sekali. Iman berarti tidak mengandalkan diri. Iman berarti hanya mengandalkan Kristus. Iman berarti diri mati, Kristus hidup.
Itulah iman. Dan hanya karena iman, kita berkenan kepada Allah. Roma 14 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Betul nggak? Artinya, segala sesuatu yang itu muncul dari kebenaran kita sendiri, walaupun itu perbuatan yang baik sekalipun, adalah dosa. Matius 7. Matius 7. Ayat 21. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi nama Tuhan itu baik nggak? Pekerjaan baik nggak? Kemudian, dan mengusir setan demi namamu. Pekerjaan baik nggak demi mengusir setan demi nama Tuhan? Pekerjaan baik. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Perhatikan kata-katanya di sini. Tuhan, Tuhan, bukankah kami, saya, bernubuat, mengusir setan, membuat mujizat. Bukankah saya melakukannya? Demi namamu, Tuhan. Kemudian ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, jangan sampai kita sudah melayani Tuhan di dalam hidup kita. Sehari-hari kita hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, menginjil, membaptis orang, dan sebagainya. Tetapi ketika kita sampaikan itu, Tuhan, jiwa-jiwa yang aku bawa kepada Kristus, lihat, sudah ada 150 jiwa loh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mengandalkan diri, karena kebenarannya sendiri. Itulah sebabnya kita diingatkan selalu bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah kita menyadari hal ini? Mari kita renungkan kehidupan kita masing-masing. Saya mau ajak kita buka apa yang dinyatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. 2 Korintus 3 ayat 5. Ini adalah ungkapan dari seseorang yang mengalami dibenarkan oleh Allah. Paulus sendiri, dia katakan demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Lihat. Inilah sikap dari orang yang mengerti apa itu artinya dibenarkan oleh Allah.
kesanggupan saya. Itu bukan saya, tetapi itu adalah pekerjaan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau saya bisa atur, bikin adonan-adonan roti itu tepat waktunya, terschedule, efisien, itu bukan karena saya. Itu adalah pekerjaan Allah di dalam diri saya. Saudara-saudara, kalau kita terus mengingat hal ini, kita tidak berani sombong. Kita tidak berani bermegah. Itulah sebabnya Paulus bilang, aku tidak akan bermegah dari yang lain-lain. Aku hanya bermegah oleh karena Kristus. Oleh karena salib Kristus. Karena apa yang aku lakukan ini bukan pekerjaanku sendiri. Kesanggupanku ini bukan kesanggupanku, tetapi pekerjaanku. Mintalah kepada Tuhan supaya kita terjaga di dalam sikap. Kita akan dibenarkan oleh Allah. Kita sendiri secara otomatis, kita akan melihat perbuatan baik kita itu adalah perbuatan saya. Itu secara otomatis. Kita akan menjadi bangga dengan apa yang saya lakukan. Itu otomatis. Defaultnya seperti itu. Tetapi firman, kebenaran, punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Dan kita akan memiliki pemikiran bahwa Kristus hidup di dalam aku. Bukan lagi aku yang hidup. Dia yang hidup. Dan iman dialah yang hidup di dalam aku. Maka hidup kita akan diubahkan. Kita tidak lagi menjadi orang yang sombong. Tetapi kondisi ini, itu perlu kita kumpulkan setiap hari. Itulah sebabnya di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, iman ini tidak serta-merta akan jadi, ya. Roma 1 ayat 17. Mari kita buka. Tetap di dalam konteks di mana orang benar hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya di sini bahwa apabila kita bersandar kepada Tuhan, maka iman itu akan terus bertumbuh. Dikatakan iman akan memimpin kepada iman. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, dengan memandang Kristus, maka iman kita akan dipimpin dari iman kepada iman. Iman kita akan bertumbuh. Kita tidak bisa menumbuhkan iman kita. Hanya Allah yang bisa menumbuhkan. Dengan cara apa? Itu tadi. Dia akan menyadarkan kita ketika kita mulai mengandalkan diri. Dia akan menyadarkan kita melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Dia akan sadarkan kita. Lihat, kamu merasa diri lebih baik dari orang lain, kan? Kita akan datang pada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Kita akan memiliki pengalaman seperti pengalaman pemungut. Gak berani lagi mengandalkan diri kita. Kita akan menyerah kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, bagaimana supaya kita dibenarkan di hadapan Allah? Satu-satunya hanya apabila iman Kristus menjadi bagian kita.
oleh iman. Kebenaran itu ditanamkan kepada kita oleh iman. Dan saudara-saudara, pengalaman ini perlu kita alami setiap hari. Untuk menutup, saya ingin ajak kita masuk ke 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 6. Ini adalah pengalaman yang harus menjadi pengalaman kita setiap hari. Ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, unrighteous, orang-orang yang tidak benar, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Saudara-saudara, mungkin kita seperti yang di atas itulah dahulu. Mungkin kita berpikir, saya bukan orang cabul, saya bukan penyembah berhala. Jangan lupa, saudara-saudara, apakah kita benar-benar bukan penyembah berhala? Ingat tadi, ketika kita mengandalkan kebenaran kita sendiri, kita senang mengambil tempat Allah. Siapa yang menjadi berhala kita? Diri kita. Betul? Rupanya kita juga penyembah berhala. Tapi dikatakan di sini, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Itulah saya dahulu. Ya, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, sanctified. Ya, sanctified. Kamu telah dibenarkan, justified, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu mengalami justification by faith dan sanctification by faith bersama-sama. Dan itulah righteousness by faith. Pembenaran oleh iman adalah mengalami justification by faith and sanctification by faith. Apa itu? Kita tidak akan bahas sekarang. What is justification by faith? What is sanctification by faith? Mungkin sudah pernah kita pelajari dulu-dulu di Bible study ini, saya nggak tahu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana supaya kita boleh dibenarkan oleh Allah adalah apabila kita memiliki pengalaman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Justification by faith and sanctification by faith. Ini adalah seperti dua di koin kita itu ada dua sisi ya. Di mata uang logam kita ada dua sisi ya. Kalau hanya satu sisi laku, uang logam itu nggak laku ya. Dua sisi. Jadi pengalaman kita perlu mengalami dua hal ini. Justification by faith artinya kita dihitung benar oleh Allah karena Kristus. Sanctification by faith kita dijadikan benar, hidup benar, disucikan, dibuat untuk hidupnya itu memiliki hidup yang tidak berdosa. Itu sanctification. Nah, ini harus berjalan bersama-sama dan dua-duanya by faith. By the faith of Jesus. Hanya oleh iman Kristus. Jadi, itulah pengalaman kehidupan kita saat ini. Saya bersyukur pada Tuhan karena setiap hari muncul selalu kebenaran diri.
Dan setiap muncul, Tuhan selalu ingatkan, you are a sinner. Karena apa? Sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ketika kita muncul kebenaran diri kita, itu adalah dosa. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu adalah sinner, saved by grace. Diselamatkan oleh kasih karunia. Biarlah kita terus berada di bawah kasih karunia itu. Kita memiliki pengalaman righteousness by faith yang terdiri dari justification and sanctification yang kedua-duanya by faith. Tidak ada sedikit pun dari diri kita. Kita boleh benar hanya karena Kristus. Hanya karena the faith of Christ. Tanya Tuhan berkati kita semua. Kita tunduk kepala sebentar sebelum lanjut ke question and answer mungkin ya. Tuhan, terima kasih karena kami diingatkan kembali bahwa kami tidak bisa benar di hadapan Allah. Walaupun kami sudah mencobanya untuk hidup baik, namun itu tidak bisa membenarkan kami di hadapan Allah. Kami hanya bisa benar hanya oleh iman Kristus. Hanya oleh iman Kristus yang ditanamkan di dalam diri kami. Maka kami akan dibenarkan oleh Allah. Allah akan melihat kami orang benar. Padahal kami orang yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami setiap hari, kami terus diingatkan oleh Tuhan. Kebutuhan kami akan Kristus. Sehingga kami tidak lagi mengandalkan diri kami. Tetapi kami hanya mengandalkan Engkau. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong kami orang yang berdosa ini. Tolong kami yang sangat rentan terhadap dosa. Kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk dapat benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami, hiduplah di dalam kami, gunakan kami, agar kami boleh benar-benar tidak lagi mengandalkan diri, tapi mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman iman yang indah setiap hari. Sehingga dituntun dari iman kepada iman. Sampai iman kami menjadi sempurna. Yaitu iman Kristus. Sepenuhnya ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran pada siang hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita dinyatakan kita bukan orang benar, kita nggak mau. Nggak mau kalau kita dibilang bukan orang benar. Nggak terima gitu ya. Kamu orang jahat, siapa yang terima? Dibilang begitu. Nggak terima. Itu automatically. Ya. Tetapi begini. Kristus, kalau kita datang kepada Kristus, kita menjalin hubungan dengan Kristus, maka Kristuslah yang akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Artinya bukan kita ngukur-ngukur diri kita sendiri, tetapi Kristus yang akan menyatakan kepada kita siapa kita. Kemudian kita akan sadar dan kita akan jadi seperti pemungut cukai tadi. Nah, itu yang Kristus akan bawa kepada kita. Ya. Kalau kita mau berusaha mengukur diri kita terus, kita akan melihat ke diri kita terus. Aku sudah sampai mana ya? Aku sudah sebaik apa ya? Aku sudah bisa melakukan apa ya? Itu artinya mengukur diri terus. Ukur, kita diukur sampai di mana ya? Aku sudah sebaik apa ya? Iya nggak? Nah,
Kalau kita mengukur diri kita terus, maka pandangan kita kemana? Ke diri kita. Ya loh? Tetapi kalau kita datang kepada Kristus, kita melihat kebenaran Kristus, maka akan dinyatakan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita nggak perlu ngukur diri, kita akan tahu bahwa I am a sinner. I need Jesus. That's all. Dan ketika kita mengalami pengalaman righteousness by faith, pengalaman bahwa diri kita ini tidak benar dan hanya Kristus yang benar, maka apa yang akan terjadi? Secara tidak sadar, orang melihat kita. Dulu Raymond itu suka marah, kok sekarang sudah enggak lagi ya? Tapi Raymond enggak merasa dia bahwa sudah, wah, aku sekarang sudah lebih baik loh, enggak kayak dulu. Aku sekarang enggak marahan loh. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengukur dengan kebenaran Kristus, kita akan mendapati kita adalah seperti pemungut cukai itu. Sehingga kita nggak berani lagi melihat kita udah nyampe di mana. Aku sudah nurut hukum sampai di mana. Nggak berani lagi mengukur begitu. Ya, jadi maksud saya begini. Jangan mengukur diri itu artinya jangan melihat diri kita. Saya sudah sebaik apa sekarang? Nggak perlu. Itu urusan Tuhan. Karena Tuhan maunya kita bukan sekedar sebaik apa, tapi kita sempurna seperti Kristus sempurna. Itu yang Tuhan mau buat. Tapi ketika kita mengalami kesempurnaan Kristus itu, kita tidak pernah merasa kita sempurna. Justru kita semakin merasa. Itulah sebabnya ketika pintu kasihan ditutup, orang-orang benar, itu dia tidak merasa diri benar. Justru dia masih bergumul, apakah masih ada dosa yang belum aku akui di hadapan Tuhan. Lihat. Orangnya sudah benar, tapi dirinya tidak pernah merasa benar. Itu. Ya. Itulah sebabnya nggak perlu kita ngukur-ngukur diri kita sudah bisa apa, kita sudah nyampe di mana, kita sudah sebaik apa, nggak perlu. Itu bukan bisnis kita, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Om. Sementara kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan, kalau saya memiliki kerinduan untuk menuruti 10 hukum dan menjaga kekudusan, apakah itu saya disebut hidup di luar kasih karunia? Seperti yang disampaikan Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ya, sebetulnya itu jelas sekali ya. Jelas sekali karena begini. Kalau kita berusaha melakukan hukum Taurat oleh upaya kita sendiri, oleh perbuatan kita sendiri, itu kita berada di luar kasih karunia. Itu sudah jelas, firman sudah mengatakan begitu, ya. Dengan kita mengupayakan dari diri kita sendiri melakukan hukum Taurat, itu kita sedang berada di luar kasih karunia karena kita melakukannya tanpa Kristus. Diri kita. Dan ketika kita melakukan itu sama seperti orang Israel, ya, orang Yahudi, ya. Sampai pencet tombol lift aja hari Sabat nggak boleh. Makanya liftnya otomatis kalau di Palestina sana kan.
Mereka berusaha sedetail mungkin jangan sampai melanggar hukum Tuhan. Dan Yesus mengatakan kalau hidupmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, kamu tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana supaya kita lebih benar dari orang-orang Farisi? Satu-satunya living by faith. Baru kita lebih benar dari orang Farisi. Selama kita tidak hidup oleh iman, mengandalkan diri kita, berusaha mencapai kebaikan itu oleh diri kita sendiri, kita sedang berada di luar kasih karunia. We are not living by faith. Kita hidup oleh perbuatan atau usaha kita sendiri. Tetapi, bagaimana orang yang living by faith? Apakah dia akan dianggap benar oleh Tuhan sementara dia akan terus-menerus melanggar hukum Tuhan? No. Orang yang hidup oleh iman, dan imannya itu adalah iman Kristus, dia akan hidup seperti Kristus. Hidup tanpa dosa. Dicobai di dalam segala hal seperti kita, tapi tidak berbuat dosa. Living by faith. The faith of Christ. Iman Kristus. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Kalau kita sendiri yang tahu, kalau kita mengusahakan untuk menuruti hukum Tuhan oleh kuasa kita sendiri, kita sedang berada di luar kasih karunia. Itu sudah jelas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Om. Ada lagi nih, banyak orang yang berada di posisi seperti si pemungut cukai. Karena merasa tidak layak, sehingga seringkali menjadi susah untuk datang kepada Tuhan. Ini kira-kira bagaimana? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi ada dua cara setan untuk menjatuhkan kita. Cara yang pertama adalah kita dibuat tinggi hati. Dibuat tinggi hati. Ya. Merasa diri benar. Sehingga kita nggak butuh Kristus. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita dibuat untuk apa ya? Untuk frustrasi. Sehingga kita merasa bahwa nggak ada benernya saya ini. Saya jahat, saya berdosa. Mungkin kayak pemungut cukai itu tadi. Ya toh? Itu dua cara setan untuk menjatuhkan kita. Jadi, kalau kita di posisi seperti pemungut cukai sampai di I am a sinner, tapi tidak datang kepada Tuhan untuk memperoleh belas kasihan dari Tuhan, maka kita akan banyak orang yang bunuh diri karena frustrasi. No way out seolah-olah hidupnya. Merasa tidak layak karena aku sudah begitu berdosa. Nggak mungkin Tuhan menerima saya. Karena saya sudah begitu jahat. Tapi Tuhan bilang apa? Datanglah kepadaku. Siapa yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi kadang-kadang pengalaman yang dibawa oleh setan untuk menghancurkan kita membuat kita nggak berani datang kepada Tuhan. Itu seringkali yang terjadi. Tetapi pemungut cukai itu bagaimana? Dia datang kepada Tuhan, nggak berani sombong-sombong, jauh-jauh dia. Tapi dia tahu harapan saya satu-satunya adalah belas kasihan Allah. Karena I have no hope. Saya nggak bisa.
Saya mau buat baik nggak bisa. I have no hope. Satu-satunya aku datang kepada Allah untuk meminta belas kasihannya. Apakah Allah tidak akan menyambut dia? Justru Allah mengatakan, dia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi, di posisi apapun, ya, ketika kita tidak mengandalkan Kristus, kita akan binasa. Tetapi di posisi apapun, kita, apabila kita datang kepada Kristus, maka kita akan dibenarkan oleh Kristus. Tapi mana yang lebih sulit? Orang yang merasa diri benar, atau orang yang merasa dirinya hancur? Mana yang lebih sulit dibenarkan oleh Allah? Ya kan? Jadi memang banyak orang yang berada di posisi pemungut cukai. Memang banyak. Dan bersyukurlah kalau berada di posisi pemungut cukai. Karena kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan dibenarkan oleh Allah itu lebih besar. Ya. Mungkin itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Jangan hanya saya. Ya. Kalau ada yang mau menambahkan, silahkan. Baik, Om. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan lagi. Terakhir ini, yang kedua terakhir, mengapa ada orang-orang secara individu sering menganggap menjunjung tinggi hukum Taurat, lebih yang terutama, ada beberapa denominasi seperti itu menganggap hukum Taurat lebih ditinggikan, tidak sesuai dengan yang diajarkan Alkitab. Mengapa ada orang-orang seperti ini? Mengapa orang menganggap ada denominasi menjunjung tinggi hukum Taurat, padahal harusnya lebih mencolok kebenaran oleh iman, gitu ya? Nah, ya, sebetulnya tuduhan untuk menjunjung tinggi hukum Taurat itu lebih banyak dituduhkan kepada orang Advent, betul nggak? Ya toh? Karena kita seringkali sabat lebih tinggi dari Kristus. Kadang-kadang, ya, seringkali terjadi itu, ya. Betul nggak? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sejarah, ketika kita masuk tahun 1844 ke masa penghakiman, disitulah Tuhan itu menekankan righteousness by faith. Ya. Sebetulnya nggak hanya sejak itu, dari awal permulaan Alkitab ya righteousness by faith. Ya. Tetapi perjalanan gereja kita, akhirnya kita undur dari righteousness by faith, kita lebih menekankan hukum, ya, menjunjung tinggi hukum, ya. Nah, itu yang menyebabkan sehingga Kristusnya menjadi kecil, hukumnya yang menjadi besar. Nah, ini problemnya, ya. Itu kesalahan kita sendiri sebagai orang Advent. Itulah sebabnya kita orang Advent harus memahami benar-benar mengenai apa itu pembenaran oleh iman. Karena itulah inti dari Injil itu. Dibenarkan hanya oleh karena Kristus. Ya. Ini yang perlu menonjol dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam apa yang kita bicarakan, tapi di dalam kehidupan kita harus menonjol ini. Itulah sebabnya kita perlu mengalami pengalaman-pengalaman ini. Supaya nggak lagi kita dituduh bahwa kita ini lebih meninggikan hukum daripada Kristus.
Ya, nah itu. Jadi hukum tetap penting. Hukum tetap itu ukuran dari kebenaran. Hukum itu. Tetapi kita tidak bisa menjadi benar karena melakukan hukum. Kita hanya bisa menjadi benar karena iman Kristus. Itulah righteousness by faith. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Om. Yang terakhir ini Om, pertanyaan yang terakhir. Sehubungan dengan bagaimana benar di hadapan Allah, bagaimana kita dibenarkan oleh Allah, bagaimana dengan doktrin atau ajaran predestinasi atau takdir Allah? Bagaimana dengan itu? Apakah itu benar, alkitabiah, atau tidak? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Karena Yesus pun bagian daripada rencana Allah yang sudah ditentukan. Kedatangan Yesus, kelahiran, kematian, kebangkitan. Apakah keselamatan dibenarkan ini juga ditentukan oleh Tuhan? Terima kasih. Oke. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Sudah jelas sekali bahwa pembenaran oleh iman itu terdiri dari justification and sanctification bersama-sama, dan itu semua oleh iman. Ya. Artinya bahwa apabila orang tidak hidup oleh iman, maka dia akan binasa. Hanya orang yang hidup oleh iman, mengalami pengalaman dibenarkan oleh iman, maka dia akan hidup benar di hadapan Allah, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Ya, pada kedatangan Kristus katanya, biarlah kamu itu sempurna baik tubuh, jiwa, dan roh. Ya, nggak bercela. Nah itu. Jadi predestination itu di Alkitab sama sekali nggak ada, karena tidak ditentukan setiap orang masing-masing. Oh, si Alex ini dia akan selamat walaupun dia mau mabuk-mabukan, mau hidup kacau balau, Alex pasti selamat karena sudah ditentukan. Itu tidak pernah Alkitab mengajarkan hal yang seperti ini. Alkitab, makanya manusia itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kuasa memilih hilang. Nggak punya lagi kuasa memilih. Ya. Tetapi ketika jaminan dari Kristus itu ada, maka manusia diizinkan untuk hidup. Hidup pada kesempatan yang kedua dikatakan. Masa percobaan yang kedua, di mana kuasa memilih itu dikembalikan kepada manusia. Yang tadinya manusia harus mati, nggak bisa pilih lagi. Dia jatuh ke dalam dosa, harus mati. Nggak ada pilihan lain. Tetapi ketika manusia ditanggung oleh Kristus, dosa-dosanya ini, Kristus sudah mengalami maut bagi manusia, maka manusia diberi kesempatan kedua. Kuasa memilihnya diberikan lagi. Nah, ketika kuasa memilih ini oleh iman diserahkan kepada Kristus, maka orang ini akan mengalami pengalaman righteousness by faith. Dan ketika dia mengalami pengalaman righteousness by faith, maka dia akan dilihat benar oleh Allah. Ya, jadi nggak ditetapkan, oh dia mau hidupnya benar atau nggak benar. Kalau sudah ditentukan selamat oleh Tuhan, ya pasti selamat. Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu. Tetapi Alkitab mau supaya kita di dalam kebebasan memilih ini, oleh kasih karunia Allah, oleh melihat pengorbanan Kristus, maka hati kita akan terbawa, ditarik kepada Kristus untuk mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Ya, kita bisa tolak. Kita bisa tolak. Aku nggak mau. Aku nggak percaya. Bisa. Itu pilihan kita. Ya, aku nggak mau percaya. Mana
Mana mungkin Kristus yang adalah Allah mati buat saya. Nggak percaya saya. Mana bisa. Nah, kalau kita nggak percaya, kita menolak kasih karunia itu, ya kita pasti nggak selamat. Gitu? Nah, itu pilihan kita. Jadi kita bukan Allah yang menentukan kita akan selamat atau enggak. Kita sebetulnya. Oleh karena pilihan kita, ketika kita memilih Kristus, oleh karena tarikan yang Dia buat, karena dikatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Dia akan menarik kita. Kita nggak tolak tarikan itu. Kita memilih Dia, menyerah kepada Dia, maka kita akan mengalami righteousness by faith. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Om Bambang. Itu pertanyaan terakhir yang sudah masuk. Saya pikir semua sudah terjawab. Jadi kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Tidak ada lagi pertanyaan masuk. Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Bambang untuk pelayanannya pada pagi hingga siang hari ini untuk melayani firman Tuhan, membawa firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati pelayanan. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pagi ini untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Semoga menjadi berkat kebangunan rohani untuk kita semua. Saya juga mau informasikan Om Bambang Kadarman saat ini melayani di Ministry Healing Way Indonesia, berlokasi di Malang ya Om, bergerak di Medical Missionary School, sekolah penginjilan, juga pelayanan kesehatan, Wellness Center. Jadi teman-teman kalau ada yang tertarik untuk mengetahui pelayanan dari Healing Way Indonesia, boleh menghubungi host, nanti kita akan sampaikan ke Healing Way Indonesia. Baik, itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.